Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan materi pelajaran kimia mengenai hidrokarbon. Jadi pada pertemuan yang lalu, saya sudah menjelaskan tentang apa sih hidrokarbon, kemudian contoh hidrokarbon dalam kehidupan kita itu apa gitu ya. Terus kemarin terakhir sampai kepada yang hidrokarbon itu nanti ada penggolongannya ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang penggolongan hidrokarbon. Ingat konsepnya, yang namanya hidrokarbon hanya dua unsur, yaitu hidrogen dan karbon. Nggak ada unsur-unsur yang lain. Jadi pada materi tentang hidrokarbon kita nggak mempelajari tentang oksigen, kita tidak mempelajari tentang nitrogen dan gas-gas senyawa unsur kimia yang lain, tetapi kita fokus pada hidrogen dan karbon ya, dua unsur ini. Nah, sekarang kita lihat penggolongan hidrokarbon. Nah, hidrokarbon itu nanti digolongkan ada 3 penggolongannya. Yang pertama itu alifatik. Maksudnya apa? Hidrokarbon ini dengan rantai terbuka. Rantai terbuka itu seperti apa sih? Seperti ini. Jadi ada ujung-ujungnya. C dengan C ini ada ujung-ujungnya. Itu yang disebut rantai terbuka. Kemudian yang kedua, alisiklik. Alisiklik ini membentuk suatu cincin karbonnya atau lingkaran seperti ini nih ya. Ini muter dia nih. C, 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 C saling berikatan. Beda dengan ini. Kalau yang ini dia terbuka. Tidak ada membentuk cincin, jadi ada ujung dengan ujung. Kalau yang ini dia akan membentuk cincin. Ya. Kemudian aromatik, dia membentuk seperti lingkaran juga, tetapi ada selang-seling ikatan rangkap dengan ikatan tunggal. Nah, kalian lihat, untuk alisiklik dan aromatik ini kita tidak pelajari di kelas 10, ya, ini tidak kita abaikan. Yang kita pelajari adalah yang alifatik, yang ikatan terbuka. Ya, jadi kita fokusnya di alifatik sini. Nah, yang rantai terbuka ini nanti dikategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama yang jenuh, yang kedua yang tidak jenuh. Maksudnya jenuh itu apa? Maksudnya jenuh itu di dalamnya ada ikatan tunggal, ikatan kovalen tunggal ya. Jadi kemarin kita udah sepakat bahwa karbon itu punya berapa tangan kemarin? Ada berapa tangannya karbon? Ayo, masih ingat nggak pertemuan minggu lalu? 4 bukan Pak? 4. Ya, betul sekali 4. Jadi karbon itu punya 4 tangan ya. Nah, untuk yang alkana ya, ikatan tunggal yang jenuh ini, dia di dalamnya hanya ada ikatan yang tunggal. Tunggal itu seperti ini. Ya. Makanya dia disebut dengan jenuh. Dengan kata lain, nanti yang berikatannya kan pasangannya hidrogen. Hidrogennya akan paling banyak nih ya. Jadi kalau misalnya alkana, cirinya dia jenuh, ikatannya tunggal, dan hidrogennya banyak. Ya. Rumus umumnya nanti CnH2n plus 2. Nah, kalau N-nya misalnya di sini 2, ya tinggal kita masukin. Berarti di sini H-nya 2 kali 2 tambah 2. 2 kali 2 itu 4. 4 tambah 2 berarti 6. Berarti C2H6. Seperti itu. Ya. Ini untuk yang alkana. Ini nanti kita akan bahas secara khusus. Pertemuan hari ini ya. Kemudian yang tak jenuh. Maksudnya tak jenuh itu karena di dalamnya ada ikatan rangkap. Baik rangkap 2 ataupun rangkap 3. Jadi kalau perbedaan jenuh dengan tidak jenuh itu terletak pada ikatan rangkap dan banyaknya hidrogen. Kalau yang tunggal, kalau yang jenuh itu ikatan rangkapnya, ikatannya hanya tunggal. Hidrogennya banyak. Kalau yang tak jenuh, dia tidak ada ikatan tunggal tetapi ikatan rangkap. Dan hidrogennya udah semakin sedikit. Itu bedanya ya. Kalau saya tanya nanti di soal misalnya apa perbedaan jenuh tidak jenuh ya seperti itu. Contohnya ini kalau yang ikatannya rangkap 2 disebut alkena. Kalau yang ikatannya rangkap 3 disebut dengan alkuna. Cuman akhirannya aja yang beda. Alkana ini ana, ini alkena ini ena, kemudian alkuna ini una. Nanti ini berkaitan dengan penamaan mereka ya. Kalau alkena rumusnya CnH2n. Misalnya gini, C-nya 2, berarti H-nya berapa? H-nya berapa? Kalau rumusnya CnH2n, berarti kalau C-nya 2, hidrogennya berapa untuk alkena? Bisa jawab? C-nya 2, berarti kalau rumusnya H-nya 2, N berarti 2 dikali N-nya tadi kan 2 nih. Ya.
Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4, C2H4. Nah, H-nya ini lebih sedikit dari alkana. Makanya dia disebut tak jenuh. Sama juga dengan alkuna, rumusnya CnH2n min 2. Sekarang kalau saya tulis C-nya 2, berarti H-nya berapa? Ayo. 2, Pak. Kenapa 2? Karena C-nya 2. Ah. N-nya? Terus H-nya itu udah ada H2N. Ah. Nah, 2 kali 2, 4. Dikurangi 2, 2. Oke, betul sekali ya. Jadi ini disesuaikan dengan rumus. Jadi N itu mengacu pada berapa jumlahnya si C ini. Jadi tinggal dimasukin ke rumus. Nah, ini yang akan kita pelajari. Hari ini kita fokus ke alkana dulu ya. Ini materi cukup susah. Ini cukup susah, makanya saya harus pakai Zoom. Kalau nggak pakai Zoom nanti pada nggak paham. Kita lanjut dulu aja ya. Ini tadi ya, kita yang sudah di awal, alifatik. Ini terbuka, jadi C-nya nggak membentuk cincin. Kalau yang aromatik ataupun yang siklik dia membentuk cincin. Ini yang cincin kita nggak pelajari, kita pelajari yang ini. Ya, itu sekilas. Kemudian nah ini tadi ya antara jenuh dengan tidak jenuh sudah saya jabarkan ya perbedaannya di mana. Kita lanjut sedikit langsung masuk ke alkana. Nah, alkana. Sebentar nih saya geser dulu ke bawah. Ya. Alkana nih ya. Rumusnya CnH2n plus 2. Nah, jadi perbandingan jumlah C dengan H dalam alkana selalu dengan N-nya 2N plus 2. Jadi tadi sudah bilang, kalau C-nya 1, berarti H-nya 2 kali 1 tambah 2. Makanya nanti CH4. Ya. Kalau C-nya 3, misalnya seperti ini ya, C-nya 3, berarti H-nya tinggal kita masukin aja. 2 kali 3 itu 6 tambah 2. Jadi C3 pasti pasangannya H8. Misalnya C-nya 10, kita masukin H-nya. 2 kali 10, 20 tambah 2 berarti 22. Nah, ini ada penamaannya nih. Ada penamaannya. Kalau C-nya 1 itu met. Kalau C-nya 2 itu add. Saya coba ke slide yang berikutnya. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Nih, ini tata nama hidrokarbon menurut aturan IUPAC. IUPAC itu singkatan dari International Union Pure and Applied Chemistry. Ini apa namanya? Ikatan Kimia Dunia ya, kesepakatan Ikatan Kimia Dunia. Nah, jadi kalau jumlah C-nya 1 awalnya met, jumlah C-nya 2 awalnya add, jumlah C-nya 3 prop, 4 but, 5 pen, 6 hex, 7 hep, 8 ok, 9 non, 10 dek. Nah, contoh yang alkana tadi nih. Tinggal nanti akhirannya ditambahkan dengan nama anak. Kenapa anak? Karena alkana tadi saya bilang. Kalau nanti alkuna berarti akhirannya una. Alkena akhirannya enak. Ini kita fokus ke alkana dulu ya. Nah, saya kasih contoh misalnya yang ini C3H8. Kenapa namanya propana? Siapa yang bisa jawab? Kenapa namanya propana? Ada yang bisa jawab? Kenapa namanya propana? Dengar suara saya? Dengar, Pak, dengar, Pak. Ya, oke. Siapa yang bisa bantu jawab? Kenapa C3H8 disebutnya propana? Ayo. Belum paham? Sudah paham atau belum? Ayo, silakan jawab. Nih, C3H8 namanya kenapa propana? Kelihatan kan di layar? Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya, Soalnya kalau 3 itu nama depannya prop, terus benar. ini semuanya di table belakangnya anak-anak semua, jadinya prop ditambah anak jadi propana. Bagus. Siapa yang jawab tadi itu? Nggak kelihatan saya. Siapa yang jawab? Latih Siva, Pak. Terima kasih Siva. Jadi kalian dalam mempelajari hidrokarbon untuk penamaan ini harus kalian ingat nih, makanya nanti dipoto ditulis di buku nih. Jadi karena ini semua ketentuannya baku ya. Jadi kalau 1 itu met, 2 add, 3 prop, kan tadi C-nya 3 berarti depannya prop. Kenapa belakangnya disebut anak? Ya karena kita lagi bahas alkana gitu. Saya kasih contoh lagi misalnya
C9H20, kenapa disebut nonana? Ingat, 9 itu tadi apa? Non. Nah, karena ini adalah kelompoknya alkana, berarti tambahkan ana. Ya, nanti di alkuna, di alkena itu juga sama. Ketentuannya seperti ini, cuman akhirnya nanti yang diganti. Nah, saya kasih contoh misalnya tadi C3H8. Ini kan kalau diuraikan kan seperti ini kan. C punya tangan 4. Kenapa ini H-nya 3? Karena yang satu udah dipakai untuk ikatan dengan C yang di sini. Ingat nih tangannya nih seperti ini ya kan. Jadi kalau kita hitung H-nya ada 3, udah berikatan 3 dengan 3H, tambah satu lagi dengan C. Kenapa ini C-H-nya H-nya 2? Enggak 3. Kenapa yang tengah ini H-nya 2? Coba, siapa bisa jawab? Kenapa? Karena C-nya ini udah dipakai lengannya 2 nih. Satu buat C yang ke sini, satu buat C yang ke sana. Jadi sisanya cuma tinggal 2 lengan gitu. Kenapa yang pojok sini jadi 3 lagi hanya? Karena dia cuma satu yang dipakai buat ke sini. Sehingga H-nya bisa berikatan 3. Tuh. Nah, ini yang seperti ini disebut dengan nama propana. Hitung aja kalau nggak percaya. C-nya 3. 1, 2, 3. H-nya berapa? 8. Ini 3 tambah 2 tambah 3. Bener nggak 8? Bener nggak? Halo? Benar. Bener Pak, bener Jadi, Pak. kalau ini adalah rumus senyawa kimianya, ini namanya, ini rumus bangunnya. Nih jangan sampai kalian lupa nih. Nanti ini juga sama. Coba kalian tentuin C9H20 uraikan sama kayak gini. Pasti nanti ketemu jumlahnya sama gitu. Nah, ini tentang alkana ya. Nanti kita akan mempelajari tentang penamaan. Ini yang agak susah penamaan nih. Lebih ribet. Ingat ini dulu ya. Konsepnya ingat ini dulu. Foto, tulis, simpen gitu ya. Kalau 8 ok, kalau 5 pen, ini akan berlaku terus. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kenapa sih Pak belajar tentang alkana kan susah Pak gitu. Kalau kamu kan kalau naik motor ngisi bensin ya pakai bensin. Bensinnya ada premium, ada pertalite, ada pertamax gitu ya. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh daripada alkana. Namanya oktana gitu loh. Jadi minyak dari minyak bumi itu, bahan bakar minyak bumi itu rumus umumnya ini C8H18. Jadi CnH2n kalau dimasukin seperti ini. Nah, ini rumus kimianya, ini rumus bangunnya seperti yang tadi ya. Nah, namanya oktana. Nama kesehariannya minyak dari minyak bumi, contohnya bensin ya. Jadi nanti ada nama IUPAC. IUPAC itu namanya tadi tuh nonana, oktana, ini nama IUPAC ya. Tapi ada juga nama dagang atau nama trivial, itu nama untuk keseharian. Kalau misalnya kita gunakan produk tersebut, ya ini beda. Tapi yang kita pelajari di sini bukan nama dagang atau nama trivial, tapi nama dengan aturan IUPAC, yaitu yang seperti oktana, nonana, dekana, dan lain sebagainya. Ya, paham ya? Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Jadi lanjut. Paham. Kita lanjut ya. Nah, ini yang agak susah nih, ini agak susah. Tolong fokus ya, tolong fokus. Kita akan menentukan bagaimana penamaan alkana. Nah, sekarang untuk menentukan penamaan alkana, yang pertama kita harus memilih rantai utama, yaitu cirinya dengan C yang paling terpanjang. Jadi di soal itu nanti dikasih seperti ini. Ini nggak ada angkanya tadi di soal itu. Kemudian kita nggak tahu ini namanya apa, cuman rumus bangunnya seperti ini ya. Nah, untuk menentukan rantai C terpanjang, lihat aja di sini mana yang paling panjang. Ini ke bawah ini bisa, ini lurus bisa. Nah, saya ngambil rantai terpanjangnya ini yang lurus ya. Itu dulu yang pertama, memilih rantai utama C terpanjang. Yang kedua, memberikan nama cabang-cabangnya berdasar gugus alkil. Nah, ini harus kalian hafal lagi nih. Kalau gugus maksudnya itu ini ada cabang. Kalau yang tadi tuh yang nonana, dekana itu dia lurus. Dia lurus nggak ada cabang. Ini penamaan yang khusus cabang. Saya balik lagi. Nah, lihat di sini. Oktana itu lurus nih, nggak ada cabang. Makanya dia penamaannya seperti yang tadi yang disebut sama Siva. Ya, ada oktana, nonana, dekana itu lurus semua. Tapi kalau yang ada cabangnya, misalnya nanti dia bercabang di sini, nanti ada ketentuannya. Nah, ketentuannya seperti ini tadi ya. Memberikan nama cabang berdasarkan gugus alkil, akhirannya il. Tetap pakai met, et, prop, tapi nanti akhirannya il. Kalau C-nya 1, dia jadinya metil. Kalau tadi kan met ya, tambahkan il kalau untuk cabang. Kalau misalnya C-nya 2, mana tadi hilangnya? Sebentar ya.
Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Saya perbesar dulu. Nih ya, kalau C-nya 2, add belakangnya il. C-nya 3, prop belakangnya il. C-nya 4, boot belakangnya il. Jadi butil. C-nya 5, pentil. Dan seterusnya heksil. Nah ini harus tahu dulu. Terus memberikan penomoran. Cara memberikan penomoran, yaitu nomor yang awal itu nomor yang paling dekat dengan cabang. Misalnya kasus ini. Kan nih cabang kita udah tentuin. CH3 tadi nama cabangnya apa ini? CH3 apa tadi? Nih. Namanya apa? CH3 namanya apa lo? Metil Pak, Metil. Ingat, ini namanya metil ya. Nah sekarang yang kedua, kita memberikan nomor. Cara memberikan nomor, perhatikan. Cari yang paling dekat cabang itu nomor awal. Kalau di sini kita kasih nomor 1, nggak boleh. Kenapa? Karena cabangnya jauh. Karena cabangnya kan ini. Nah, berarti kita kasih nomornya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Itu tahap yang ketiga. Tahap yang keempat, melengkapi memberikan nama. Aturannya ini yang perlu dicatat. Menentukan dulu nomor cabang. Ini kan cabang. Nomornya berapa? 2. Tulis dulu 2. Kemudian nama cabangnya. Tadi namanya apa ini? Metil. Kita tulis 2 strip metil. Nah, Metil. karena ya betul, karena ini C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ingat rantai induknya ya. Memberikan nama rantai induk dengan akhiran ana, berarti kalau 5 tadi pentana. Jadi namanya adalah 2 metil pentana. Paham? Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Sementara paham ya. Yang kedua contohnya, ini cabangnya kalau gimana Pak kalau cabangnya ada lebih dari 1? Sama, ada aturannya lagi. Nah, bila ada 2 cabang lebih dari 1 jenis, penulisannya sesuai abjad. Ya, ini cabang pertama ada metil. Nah, CH2 ini kan cabang juga nih. CH2, CH3 kita gabung aja, C-nya jadi 2, H-nya jadi 5. C2H5 kan namanya etil. Berarti kita tulis nih cabangnya etil. Ini juga ada cabang namanya metil. Nah, untuk menuliskannya ini berdasarkan alfabet, berarti abjad. Etil sama metil duluan mana? Abjadnya. E sama M. Etil bukan Pak. Ah, berarti Pak. betul, berarti nanti yang kita tulis duluan yang etilnya. Tapi ingat, peraturan penomorannya nomor cabang dituliskan dulu. Nah, karena etil yang pertama, nomornya etil berapa? Ini kan nomornya dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa nomornya dari sini? Kenapa nggak dari sini? Ayo, kenapa nggak dari yang ini? Karena dekat cabangnya, Pak. Ya, betul. Karena dekat cabangnya di sini. Makanya nomornya awal dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena etil dia secara abjad duluan, berarti etil yang di depan. Kita kasih nomornya dulu. Penulisannya kan gitu. Karena dia ada di 3 strip etil. Kemudian giliran cabang berikutnya strip. Nah, di nomor 2, kemudian di nomor 4 ada metil. Tapi nulisnya bukan 2, 4 metil-metil. Bukan. Nah, ini ada aturan lagi. 2, 4, kalau namanya sama, pakai aturan ini. Bila ada cabang sejenis, lebih dari 1, ditambahkan awalan. Kalau 2 itu di, tri itu 3, tetra itu 4, penta itu 5. Nah, karena ini ada 2, metilnya jadi 2, 4, dimetil. Nah, karena C-nya ini ada 6, heksana. Kan 6 kan heksana tadi ya. 2, 4 dimetil heksana. Kalau misalnya dia di sini metilnya ada 1 lagi, berarti 2, 4 misalnya di 5. 5 trimetil gitu. Paham ya? Paham? Paham Pak, paham Pak. Nah, oke, bagus. Sekarang saya lanjut lagi. Ini harus banyak contoh. Nah, ini ada lagi nih contohnya nih. Waktu kita cuma kurang dari 5 menit ya. Yang tadi belum absen, nanti absennya belakangan dulu deh. Nah, ini tentukan nih soal seperti ini. Ini rantai cabang apa lurus nih? Yang A. Rantai cabang. Bukan lantai cabang nih, lantai lurus nggak ada cabangnya. Cuma bentuknya belok. Bentuknya belok. Ini ngejebak, soalnya ngejebak. Ini kalau kita tarik ke sini lurus kan? Nggak ada cabang dong. Coba kamu uraikan. CH ini saya tarik ke sini, ini saya belok, saya tarik. Pasti lurus. Beda sama ini. Kalau ini ada caglaknya nih, caglaknya. Kalau di sini ada caglaknya berarti dia ada cabang. Ini kan nggak ada nih, lurus semua. Nah, karena lantar lurus, ya udah. Kita nggak pakai aturan yang tadi, karena dia lurus. Ya udah, kalau C-nya ada 5, berarti namanya pentana, gitu. Karena tidak ada cabang. Paham? Paham Pak, paham Pak. Nah, sekarang yang B.
Ah, ini lurus, ini rantai lurus apa rantai cabang nih? Cabang, Pak, cabang. Cabangnya yang mana? Cabang. Cabangnya yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang ke bawah, Pak. Boleh. Yang ke bawah boleh, yang ke samping boleh. Kenapa boleh? Orang sama-sama CH3. Coba kalau kita ini bikin cabang lurus sama. Kalau kita ke bawahin cabangnya ini juga, posisinya di situ juga kan sama kan? Ini hanya jebakan aja. Nah, kita tentuin dulu nih rantai utamanya. Panjangnya yang mana yang paling panjang? Oh, ini. Ini yang paling panjang. C-nya 1 2 3 4 ya. Kita kasih nomor. Nomornya yang deket cabang duluan. Nah, karena cabangnya di sini, kalau ini kita pindahin ke bawah ya. Jadi ini 1 2 3 4 ya. Nah, kita sekarang memberikan nama dengan nama cabang dulu. Ada di nomor 2 cabangnya. Berarti kita tulis 2. CH3 itu tadi apa? Metil. Tulis metil. Nah, karena jumlah rantai utamanya 4, namanya butana. 2 metil butana. Paham? Paham nggak? Paham ya? Nah, ini yang agak susah nih. Kita lihat ya. Ini cabangnya ada berapa coba? Ada 4, Pak. Ada 4, Pak, 4. Ya, cabangnya 4 apa 5. 3? Nih, 4. 3. C2H5 ini sebenarnya kalau diuraikan menjadi CH2 panjang lagi CH3. Jadi sebenarnya ini bisa diurai, ini jebakan juga nih. Jadi ini sebenarnya rantai utamanya ke bawah. Ini kalau diurai ini tuh. Ini ada CH2, ini ada CH3 sehingga ini jadi cabang, ini jadi cabang, ini jadi cabang. Nah, paham ya? Jadi ini jebakan juga nih. Kok CH2H5 ini jangan-jangan cabang. Oh, jangan, ini uraikan dulu. Oh, ini ternyata paling panjangnya ke sini. Karena kalau kita menentukan rantai utamanya ke sana, salah. Ini pendek, masih lebih panjangan ini gitu. Nah, karena di sini cabangnya metil, 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 ada 3 metil nih. Sementara nomornya dari sini karena cabang yang paling dekat di sini kan 1 2 3 4 5 6. Ya udah kita sebutkan 2, kemudian di nomor 2 lagi ya nggak apa-apa 2 di nomor 4 ada cabangnya lagi karena dia 3 trimetil. Nah, karena ini C-nya utamanya 6 namanya heksana. Ya, baik anak-anak, itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya membahas tentang kelompok alkena dan alkuna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.